Kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 445. Yang pakai cetakan kitab berapa itu? Nomor 414. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma'lam annal awliya'a humul arifuna billahi ta'ala hasbama yumkinul muwazibuna ala ta'ati. Oh, itu dipisah ya. Hasbama yumkinu al muwazibuna ala ta'ati al mujtanibuna lil ma'asi al mu'riduna anil inhimaki fis syahawati. Thumma'lam annal awliya'a. Thumma'lam, kemudian perlu kita ketahui bersama, annal awliya'a, bahwasanya para wali, humul arifuna billahi ta'ala hasbama yumkinu. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala dimanapun dia berada, dimanapun berada. Iya, namanya. Namanya. Iya, enak jadinya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun mereka berada. Al-muwazibuna ala ta'ati. Mereka orang-orang yang selalu semangat dalam berbuat ketaatan. Al-mujtanibuna lil ma'asi. Mereka selalu menjauhi perbuatan maksiat. Al-mu'riduna anil inhimaki fis syahawati. Mereka sudah melepaskan diri, mampu berpaling dari rasa asyik dalam mengikuti keinginan. Udah tuh. Itu wali tuh. Wali yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Apa Ustaz? Kalau pakai definisi ini, maka Bang Hendrik bisa jadi wali. Bang Ipul bisa jadi wali. Bang Arif bisa jadi wali. Asalkan kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi wali bukan yang bisa terbang, Bang Ma'ruf. Bukan yang bisa sholat di awan, bukan. Bukan yang bisa ngambang di atas air, bukan.
Apa Ibu? Bukan yang bisa masuk ke dalam tanah, bukan. Orang-orang apaan? Apa? Apa? Kan dulu kita waktu nonton film Sunan Kalijaga lawan Sesi Tujunan begitu kan ya? Main kejar-kejaran sampai masuk dalam tanah gitu. Sebenarnya orang yang disebut wali itu nggak harus punya keistimewaan seperti itu. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah pun itu bisa jadi tergolong ke dalam waliullah. Meskipun nggak punya keistimewaan yang nggak punya kelebihan. Orang-orang biasa, bukan kiai, bukan ulama. Tapi dia selalu ingat kepada Allah. Ngapain aja ingat Allah. Bisa jadi wali. Nggak kudu-kudu kiai besar dulu. Orang biasa pun bisa jadi wali. Yang penting dia selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, dia semangat dalam berbuat taat. Kemudian selanjutnya, dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat sekecil apapun. Yang keempat, dia tidak mengikuti keinginan-keinginan dirinya. Kalau bisa menerapkan 4 hal ini, siapapun bisa jadi wali. Apa Hendrik? Kagak kudu-kudu bisa belah badan dulu. Bisa Bang Hendrik ya? Badan dibelah? Bisa. Kita godot aja, kita godot. Ya kan banyak ceritanya para wali bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu kan gitu. Padahal wali itu nggak harus yang kayak begitu doang. Asal kita bisa menerapkan 4 hal ini, kita pun tergolong wali. Wahum radhiyallahu anhum anwa'un. Dan mereka, para wali, radhiyallahu anhum, bermacam-macam. Faminhum man la yahsuruhu adadun. Kama yushiru ilaihil hadithus syarifu. Yang pertama, ada kelompok wali yang tidak terbatas dengan bilangan. Ini tingkatan paling bawah dah nih. Wali tapi tingkatannya paling bawah. Itu bilangannya nggak terhitung tuh. Pokoknya tadi asal dia selalu ingat kepada Allah dalam segala hal, itu udah masuk wali. Dan itu nggak ada bilangannya. Kama yushiru ilaihil hadithus syarifus, bagaimana yang diisyaratkan oleh hadis yang mulia. Sebuah hadis yang mulia, sabaqal mufarriduna. Qila wa man hum ya Rasulullah, humul mustahtaruna bidzikrillahi yadu'u dzikru anhum atqalahum fayatuna Allaha yaumal qiyamati khifafan. Udah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wal lafzu lahu. Sabaqal mufarriduna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarriduna, telah unggul oleh orang-orang kelompok mufarridun. Wa man hum ya Rasulullah? Ada sahabat yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yang dimaksud al-mufarridun itu siapa? Qala, Rasulullah menjawab, humul mustahtaruna bidzikrillahi. Mereka adalah orang-orang yang dibuat gila, yang menjadi gila dengan berzikir kepada Allah. Gila zikir. Udah Bang Hendrik? Udah gila zikir, udah. Ya artinya tadi, di mana aja
dia selalu berzikir kepada Allah. Di mana aja dia sudah selalu ingat kepada Allah. Itu namanya orang yang gila zikir. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, tengah malam, zikir aja dia mau terus. Kalau Bang Ipul lain, mau pagi, mau sore, zikir aja terus. Itu mustahtaruna, orang yang hilang akalnya dengan sebab berzikir kepada Allah. Saking asiknya udah, zikir udah nggak kenal waktu. Yadu'u dzikru anhum atqalahum. Zikir itu membuang, menghilangkan dari mereka beban-beban mereka. Makanya zikir aja terus Bang Hendrik. Biar nggak kepikiran beban. Lupa jadinya. Bukan itu maksudnya. Fayatunallaha yaumal qiyamati khifafan. Maka mereka menghadap kepada Allah pada hari kiamat nanti dengan badan yang ringan. Rawahu Muslim wa Turmudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Turmudi. Walabzulahu, dan lapasnya itu dari Imam Muslim. Wal mustahtaruna bi fathit ta'aini humul muwalli'una bi dzikrillahi adzzakirunallaha katsira. Kalimat mustahtarun dengan fathah huruf ta dua-duanya, mustahtarun. Fi'il madinya istahtaro, istahtaro yastahtiru istihtaron. Fahuwa mustahtirun wadaka mustahtarun. Wal mustahtaruna dengan fathah dua huruf ta, humul muwalli'una bi dzikrillahi. Mereka yang selalu tanpa henti berzikir kepada Allah. Adzzakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Cuma ukuran banyaknya ini Ustaz ya? Ukuran banyaknya. Wabihi ja'at tasrihu fi ba'di riwayati hadzal hadithi. Dan dengannya telah datang penjelasan dalam sebagian riwayat hadis ini. Udah. Jadi artinya mustahtarun artinya orang yang banyak berzikir kepada Allah. Pokoknya mau itu lagi duduk, mau itu lagi rebahan, mau itu lagi berdiri, dia selalu berzikir kepada Allah. Yang pertama masih. Itu kalau yang ayat Al-Qur'annya falkurullaha udah. Falkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Iya kan tadi ada Rasul bilang telah unggul orang-orang yang mufarridun. Mufarridun artinya humul mustahtarun. Orang-orang yang al-mustahtarun. Orang-orang yang udah hilang akalnya dengan sebab berzikir kepada Allah. Nah, di bawah ditafsirin lagi, mustahtarun artinya muwalli'una bi dzikrillah. Masih yang pertama-tama juga itu. Itu kelompok pertama ya, yang tidak terbatas bilangan.
Ada lagi ayatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala, yang berdiri, lagi duduk, lagi berbaring. Itu orang-orang yang zikirnya banyak. Yang kedua, wa minhum man yahsuruhu adadun. Ada juga di antara wali yang terbatas oleh bilangan. Jadi ada kelompok khusus, ada kelompok umum. Kelompok umum tadi yang tidak terbatas bilangan. Ada kelompok khusus, bilangannya terbatas. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, maka dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla fil khalqi talatumi'atin nafsin qulubuhum ala qalbi Adam alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 300 orang di antara makhluk ini yang hati mereka seperti hatinya Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama tuh 300 orang. Walillahi fil khalqi sab'atun qulubuhum ala qalbi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah juga memiliki 7 orang di antara makhluk ini, hati mereka seperti hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu 7 bilangannya. Ada yang bilangannya 300, ada yang bilangannya 7. Walillahi fil khalqi arba'una qulubuhum ala qalbi Musa alaihi salam. Dan Allah juga memiliki 40 orang di antara makhluk ini, hati mereka seperti hatinya Nabi Musa alaihi salam. Walillahi fil khalqi khamsatun qulubuhum ala qalbi Jibril alaihi salam. Dan Allah memiliki 5 orang di antara makhluk ini, hati mereka seperti hatinya Sayyidina Jibril alaihi salam. Walillahi fil khalqi talatatun qulubuhum ala qalbi Mikaila alaihi salam. Dan Allah memiliki 3 orang di antara makhluk ini, hati mereka seperti hatinya Sayyidina Mikail alaihi salam. Walillahi fil khalqi wahidun qalbuhu ala qalbi Israfil alaihi salam. Dan Allah memiliki 1 orang di antara makhluk ini, hati mereka seperti hatinya Sayyidina Israfil alaihi salam. Dari 1, kemudian 3, 5, 7, 40, 300. Itu tingkatannya. Baru setelah itu wali yang kelompok umum. Apa man? Ustaz, adanya yang di mana Ustaz? Fa idza matal wahidu abdalallahu makanahu minat talatati. Apabila yang 1 orang itu wafat, maka Allah gantikan tempatnya dari wali yang 3. Ya, wali yang 3 diambil 1, berarti yang 3 itu digantiin dari yang 5. Wa idza mata minat talatati abdalallahu makanahu minal khamsati. Apabila wafat di antara yang 3 itu, maka Allah menggantikan tempatnya dari wali yang 5. Wa idza mata minal khamsati abdalallahu makanahu minas sab'ati. Apabila di antara yang 5 itu wafat,
maka Allah menggantikan tempatnya dari wali yang 7. Wa idza mata minas sab'ati abdalallahu makanahu minal arba'ina. Apabila wafat salah satu di antara wali yang 7, maka Allah gantikan tempatnya dari wali yang 40. Wa idza mata minal arba'ina abdalallahu makanahu minat talati mi'ati. Apabila wafat salah satu dari wali yang 40, maka Allah gantikan tempatnya dari wali yang 300. Wa idza mata minat talati mi'ati abdalallahu makanahu minal ammati. Apabila wafat salah satu di antara wali yang 300, maka Allah gantikan tempatnya dari wali yang umum. Yang tadi tidak terbatas bilangannya. Abu Ustaz. Makanya nggak akan berkurang tuh jumlahnya. Sampai hari kiamat nanti jumlahnya tetap segitu. Wali kutub, wali abdal, itu nggak akan berkurang jumlahnya. Pokoknya setiap satu meninggal langsung ada gantinya, langsung digantikan. Apa? Jelas itu saja. Hah? La ya'riful wali ilal wali. Yang paham begitu ya cuma wali. Kita mau jadi orang benar udah syukur banget Ustaz. Ya kan pasti dikasih khobarnya, dikasih beritanya. Cuma ya hanya mereka yang paham bagaimana cara Allah memberitahukannya. Buat kita mah yang penting benerin diri kita dulu dah. Udah masuk wali yang kelompok umum aja udah cakep banget gitu, buat kita mah. Iya. Iya kenapa? Ada yang diukur dari kesabarannya, ada yang dilihat dari kedermawanannya. Makanya ada yang hatinya seperti hati malaikat Jibril, ada yang hatinya seperti malaikat Mikail, ada yang hatinya seperti malaikat Israfil. Nanti dilihat. Ada orang jadi wali karena kedermawanannya. Ada yang jadi wali karena keikhlasannya. Ada yang karena kesabarannya. Ada yang karena keilmuannya. Macam-macam. Fabihim yuhyi wa yumitu wa yumtiru wa yunbitu wa yadfa'ul bala'a an hadhil ummati. Dengan sebab para wali itu Allah menghidupkan dan mematikan dan menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman dan menghindarkan bala, menghindarkan musibah dari umat ini. Nah, kita utang jasa yang amat besar kepada para wali. Tanah kita bisa subur, enggak kekurangan air segala macam. Itu karena berkat doa para wali. Qila li Abdullah bin Mas'udin. Ada yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kaifa bihim yuhyi wa yumitu. Bagaimana maksudnya dengan sebab mereka Allah menghidupkan dan mematikan? Qala, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, li'annahum yas'alunallaha iktarol umami fayuk taruna
Karena mereka memohon kepada Allah agar umat ini diperbanyak. Fayuk taruna, maka diperbanyaklah umat ini oleh Allah. Dibikin banyak kelahiran. Itu artinya menghidupkan. Wa yad'una 'alal jababirati fayuqsamuna. Dan mereka pun mengutuk orang-orang yang jahat, yang buruk, fayuqsamuna, sehingga mereka dibinasakan. Itu artinya mematikan. Cuma jarang sih ada wali yang doanya jelek, jarang. Apa Bang Arif? Bahkan yang ada para wali mah sabar gitu. Jarang banget ada wali yang ya Allah binasakan orang-orang yang buruk, jarang ada wali yang begitu. Tapi kalaupun mereka meminta itu pasti dikabulkan oleh Allah. Wa yad'una 'alal jababirati fayuqsamuna. Mereka mengutuk orang-orang yang buruk, maka mereka dibinasakan. Wa yastasqauna fayusqauna. Dan mereka meminta hujan, maka akibatnya Allah menurunkan hujan. Dan mereka meminta hujan, maka diturunkanlah hujan. Wa yas'aluna fatun bitul ardu. Dan mereka memohon kepada Allah, sehingga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Wa yad'una fayudfa'u bihim anwa'ul bala'i. Dan mereka berdoa kepada Allah sehingga dihindarkannya berbagai macam bala dengan sebab doa mereka. Makanya sering-sering minta doain sama para wali. Minta doain. Apa? Bang Arif. Karena yang diijabah doanya ya para wali. Mustajab. Abang Hendrik. Besok datang ke makam Buya. Buya doain saya. Biar jadi kaya. Begitu. Paling sautin kayak apa? Kayak monyet apa kayak apa? Apa Ustaz? Karena doa mereka lah yang diijabah oleh Allah. Kita minta doain aja sama mereka. Sering-sering ziarah ke makam para wali. Minta doanya dari mereka. Minta barokahnya dari mereka. Akhrajahu Abu Naim wa Ibnu Asakir wa ghairuhuma min a'immatil haditsil mu'tabarina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Naim dan Ibnu Asakir dan selain keduanya dari imam-imam hadis yang muktabar. Pokoknya nggak diragukan lah hadisnya. Warwa Abu Naim atau Nuaim boleh ya. Abu Nuaim khiyaru ummati fi kulli qarnin khamsumi'atin. Dan ada juga sebuah riwayat dari Imam Abu Nuaim, orang terbaik dari umatku dalam satu generasi jumlahnya 500. Hah? Sedunia. Pokoknya sedunia itu setiap satu generasi para walinya berjumlah 500. Wali-wali utama ya. Wa haula'i la yankusuna 'anil adadil ladzi alimtahu ila ayyatiya amrullahi. Dan jumlah mereka tidak akan berkurang. Wa haula'i la yankusuna 'anil adadi, dan jumlah mereka tidak akan berkurang seperti yang kamu sudah tahu ila ayyatiya amrullahi,
sampai terjadinya hari kiamat. Apa Arif? Ngertiin begitu aja Arif, gampangan. Al-musyaru ilaihi fi hadithi lantazala ta'ifatun min hadhil ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Yang diisyaratkan di dalam sebuah hadis, senantiasa akan ada kelompok dari umat ini yang mereka menzahirkan perbuatan hak. La yadurruhum man khalafahum, mereka tidak akan peduli, tidak akan terganggu dengan orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiya amrullahi, sehingga datang hari kiamat. Meskipun ditentang, mereka tetap menzahirkan perbuatan yang hak. Makanya sampai hari kiamat nanti Islam tidak akan hilang. Pasti itu. Meskipun pertanyaannya di kampung kita apa gimana. Bosan. Kan kalau kita sekarang malu, udah mulai buat berbuat baik udah rada malu-malu. Zikir malu-malu. Kagak mau kenceng-kenceng, takut. Padahal ini Allah jamin tuh, sampai hari kiamat nanti akan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang tetap menzahirkan perbuatan hak. Akhrajahu Syaikhon, hadis ini dikeluarkan oleh Asy-Syaikhon. Wa huwa rihul layyinatu allati yuqbadu fiha kullu mu'minin wa mu'minatin. Amrullah, yaitu angin yang lembut yang dicabut padanya semua kaum mukmin dan kaum mukminat. Orang mukmin dan orang mukminat, mau yang laki-laki mau yang perempuan, itu kaum mukmin nggak akan ngalamin huru hara kiamat. Karena sebelum itu udah dicabut duluan ruhnya semua. Dengan ar-rihul layyinah, angin yang lembut. Bang Hendrik? Tenang Bang Hendrik, orang mukmin nggak ngalamin huru hara kiamat. Cuma pertanyaannya, kita ini orang mukmin atau bukan? Gitu. Wahina idzin takunus sa'atu, dan pada saat itu terjadilah kiamat ketika orang mukmin yang laki-laki dan perempuan sudah dicabut semua ruhnya, baru terjadinya hari kiamat. Takunu sa'atu minan nasi qaba qausaini au adna. Pada saat itu, ketika sudah dicabutnya ruh mukmin dan mukminat, terjadilah hari kiamat. Minan nasi. Jadinya hari kiamat itu dengan para manusia jaraknya hanya sekedar 2 anak panah atau lebih dekat dari itu. Qaba qausaini, 2 anak panah. Ya semeter dah. Artinya udah saking dekatnya itu. Begitu udah enggak ada lagi kaum mukmin dan mukminat, sebentar lagi kiamat dah. Kalau sekarang mah selama masih banyak orang beriman, bahkan di Eropa Islam lagi kenceng-kencengnya kan gitu. Pertumbuhan Islam itu di Eropa udah pesat. Nanti kalau udah nggak ada orang beriman pisan, baru dah aman. Terus ini nih, Ustaz nambahin nggak? Kok nggak Joman? Hah? Masih jauh dah. Apalagi masih banyak orang miskin mah. Masih jauh. Apa Bang Andi? Pokoknya patokannya gampang udah. Kemarin saya baca tuh hadisnya sama ibu-ibu waktu hari Sabtu. Nanti di akhir zaman orang keliling kampung bawa emas buat sedekah.
sampai kagak ada yang nerima, saking udah kagak butuhnya, udah sama-sama kaya semua. Nanti sebelum akhir zaman dunia sudah adil, semua orang udah makmur semua kehidupannya, kaya semua, makanya udah nggak ada yang butuh sedekah. Bang Edek, makanya sedekah Bang Edek sekarang, mumpung masih pada nerima. Masih banyak yang nerima sekarang mah. Apa Ibu? Pokoknya selama masih banyak orang miskin masih jauh sama kiamat. Apa Ustaz? Kiamat pribadi. Iya, dunia nggak kiamat, cuma kita hidup rasanya kayak kiamat gitu. Aduh. Udah. Tuma'lam an-nasaira ahlil kuburi ahya'un hayatan barzakhiyatan ya'lamuna biha wa yaqiluna wa yasma'una wa yarawna wa ya'rifuna man zarahum wa man sallama alaihim wa yarudduna alaihi salama wa yatazawaruna bainahum wa yata'adzawna bima yuballighuhum anil ahya'i wa yatasarrafuna wa tasduru minhum umurun azimatun biqudratillahi ta'ala wa yatana'amuna au yu'adzabuna. Kita potong dulu. Tuma'lam, kemudian perlu kita ketahui juga an-nasaira ahlil kuburi ahya'un, bahwa semua penghuni kubur itu hidup hayatan barzakhiyatan, dengan kehidupan barzakhi, ya'lamuna biha, dan mereka menyadari bahwa mereka hidup. Karena lagi-lagi mati itu hanya perpindahan alam. Innamatun qaluna min darin ila darin. Kalian hanya dipindahkan dari satu alam ke alam lainnya. Dan mereka sadar bahwa mereka masih hidup. Wa yaqiluna, dan mereka bisa berpikir. Wa yasma'una, mereka bisa mendengar. Wa yarawna, dan bisa melihat. Wa ya'rifuna man zarahum, dan mereka mengenali orang yang berziarah kepada mereka. Makanya ziarah, Dek. Tanyain mulu. Ilan mana, Ki? Tidur ya. Mereka mengenali orang-orang yang berziarah kepada mereka. Begitu udah lama nggak datang-datang, tahu-tahu datang. Bang Andi, mana aja Bang? Begitu paling. Oh, Andi. Kenal itu. Di antara murid-murid Buya, jamaah Buya yang sering ziarah, Buya tahu. Siapa yang kagak pernah datang pisan, Buya tahu. Abang Hendrik. Waman sallama alaihim, dan dia mengetahui siapa yang mengucapkan salam kepada mereka. Yang ucap salam karena sambil berangkat ngajar kan ke Pondok Melati, lewat cuma ucap salam doang, assalamualaikum Buya. Tahu itu. Mampir Adi begitu. Iseng. Itu. Wa yarudduna alaihi salama, dan mereka menjawab salam yang diucapkan itu. Pasti dijawab meskipun dari jauh salamnya. Wa yatazawaruna bainahum, dan mereka saling mengunjungi sama tetangganya. Pada datang main ke makamnya si Anu, gitu. Saling berkunjung tuh. Apa Ustaz?
numpang ngopi, numpang rokok kan gitu. Apalagi Bang Hendrik, misalkan kumpul berempat sama Bang Awi, sama Bang Heri, sama Bang Ipul, udah main gaple gitu. Betul. Saling berkunjung tuh. Para arwah di kuburannya saling berkunjung. Saking aja kita nggak pernah ngeliat gitu. Bahkan yang selama hidup di dunia yang sering kumpul, kayak kita sering ngumpul ngaji, ntar di kuburan kita ngumpul lagi, ngaji lagi. Wa yata'adzawna bima yuballighuhum anil ahya'i. Dan mereka juga bisa merasa tersakiti dengan apa yang sampai kepada mereka dari orang-orang yang hidup. Misalkan emang ketahuan kita suka ngomongin kan gitu, suka ngomongin orang, kumpul-kumpul ngomongin orang-orang yang udah meninggal, ngomongin keburukannya, itu sampai ke mereka. Orang mau gua udah meninggal, ngomongin kebaikan gua aja kek, masih diomongin kejelekannya aja. Atau kayak orang tua ngeliat anaknya nggak sholat, ngeliat anaknya malas ngaji, itu merasa sedih juga, tersakiti juga. Makanya biasanya keberkahan seorang anak itu kelihatannya kalau orang tuanya udah meninggal, baru kelihatan berkahnya. Karena orang tuanya gembira, orang tuanya sedih di kuburan. Kalau orang tuanya girang, lihat anaknya rajin, didoain. Biar makin berkah. Kalau lihat anaknya badar banget, disumpahin. Ya Allah, kasih hidayah apa buat anak saya, ono. Abang tahu nih. Gitu. Orang-orang yang sudah meninggal merasa tersakiti dengan apa yang sampai kepada mereka dari orang-orang yang hidup. Wa yatasarrafuna, dan mereka beraktivitas. Beraktivitas. Kagak diem aja Bang Hendrik. Bepergian. Wa tasduru minhum umurun azimatun, dan muncul dari mereka hal-hal yang agung, yang istimewa biqudratillahi ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. Wa yatana'amuna aw yu'adzabuna, mereka merasakan nikmat dan atau mereka merasakan siksa. Udah tuh. Yang hidupnya selama hidupnya baik, mereka merasakan nikmat. Yang semasa hidupnya buruk perbuatannya, ya disiksa. Tergantung Mang Haji. Tergantung. Kalau lagi bader bisa jadi itu teguran. Kalau lagi bener, sebaliknya. Orang tua seneng sama kita, makanya datengin. Untungnya dateng lewat mimpi, kagak beneran. Apa Ustaz? Apaan? Lah, segitu aja. Ini cemerlang. Ini cemerlang. Cemerlang mau sono. Deket Kelalar.
Iya, misalkan kan Buya udah wafat gitu. Tiba-tiba kita lagi duduk, Buya datang kan gitu. Dalam bentuk fisik, itu namanya umurun azimatun. Muncul dari mereka hal-hal yang agung, yang istimewa biqudratillah, dengan kekuasaan Allah. Atau Bang Andi lagi kagak punya duit pisan gitu. Ngaduk Buya, kagak punya duit pisan Buya. Tiba-tiba Buya datang ngasih duit, ini Ndi, duit monopoli, lu apain ke? Itu namanya umurun azimatun, hal-hal yang istimewa. Gitu Ustaz. Segitu aja. Bukan ide cemerlang, bukan. Ide cemerlang. Tapi itu pun dengan kekuasaan Allah. Kayak ketika Tuan Syekh Abdul Qadir menghidupkan seorang mayit kan yang udah 500 tahun meninggal. Gitu. Tahu-tahu bangun dari kuburnya nyanyi. Itu kan umurun azimatun. Hal-hal yang agung. Gitu Ustaz. Beraktivitas, tetap beraktivitas. Kayak biasanya. Dulu masih hidupnya dia senangnya ngapain? Beraktivitas. Wa anna a'malal ahya'i tu'radu alaihim. Dan bahwasanya perbuatan orang-orang yang masih hidup dilaporkan kepada mereka. Dilaporin tuh. Setiap hari Jumat dilaporinya. Jadi perbuatan Bang Ipul selama seminggu, mau benernya, mau daglognya, itu dilaporin. Ada buku catatannya. Aman. Buya nih. Catatan Bang Hendrik seminggu. Nah ini merah mulu catatannya. Aman. Hah? Tetep aja Mang Haji. Kalau merahnya asem. Fama ra'auhu min khairin hamidullah ta'ala wastabsyaru wada'u li fa'ilihi biziyadati wattabati. Setiap kali dia melihat kebaikan dari catatan perbuatan orang yang hidup itu, hamidullah ta'ala, dia memuji Allah ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, dan mereka gembira, dan mereka mendoakan bagi orang yang mengerjakannya agar ditambahkan kebaikannya dan semakin mantap kebaikannya. Makanya makin berkah hidupnya, makin berkah karena didoain sama yang udah meninggal. Ya udah bagus, masa diingetin mah. Daripada kayak Bang Ipul, kalau udah ziarah nggak berarti tegur pisan. Mana ke masjid mah sering. Di masjid ya Bang Ipul ya? Masjid doang sering, ziarah mah kagak. Masih mending itu, masih diingetin, masih bagus, masih cakep. Abang Erik. Bang Erik pernah datengin? Pernah didatengin? Enggak. Ntar datengin sama Mang Aruf. Wa in ra'au syarron da'au Allah lahum wa qalu Allahumma raji' bihim ila ta'ati wahdihim kama hadaitana.
Dan jika mereka menemukan keburukan dari perbuatan orang-orang yang hidup, mereka berdoa kepada Allah untuk mereka, untuk yang masih hidup, waqalu, dan mereka berkata, Allahumma roji' bihim ila ta'ati, Allah kembalikan mereka kepada perbuatan taat. Wahdihim kama hadaitana, dan berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada kami. Udah tuh. Didoain biar jadi orang benar. Wa annahum ya'lamuna bi ahwalihim ghairil a'mali, dan bahwasanya mereka mengetahui kondisi mereka selain perbuatannya. Apa Ustaz? Ustaz Satiri lagi puyeng, lagi bingung, itu Buya tahu. Lu bengong aja Tari, Tari dah Tiri. Pokoknya selain perbuatan, apapun kondisi kita yang masih hidup, itu orang-orang yang sudah meninggal tahu kondisinya. Apalagi guru-guru kita, orang tua kita, pasti tahu kondisi kita. Amar. Apaan? Mau minum bodrek Mang Haji kalau puyeng mah. Ya puyeng ziarah gitu. Kagak hilang puyengnya gitu. Minta duit sama Baba. Ba, minta duit, Ba. Ya, lu mah tong dong. Sampai gue udah mati masih nyusahin aja nih. Apa Ustaz? Udah tuh. Fa innal mauta naklatun min darin ila darin. Karena sesungguhnya kematian hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Makanya tetap mereka hidup. Cuma hidupnya hayatan barzakhiyatan. Gitu. Wa qad thabata kullu ma dzakarnahu binassis sunnati wa ka ijma'il ummati. Dan telah tetap semua apa yang kami jelaskan ini berdasarkan nas hadis dan juga berdasarkan ijma para imam. Fa amma itbatu hayatil amwati faqad taqaddama laka fi fasliz ziyarati. Adapun tetapnya kehidupan orang-orang yang sudah meninggal, maka sudah lebih dulu bahasannya kami sajikan kepada kalian di dalam pasal ziarah kubur. Boleh Bang Edik? Orang ziarah di kubur? Kagak jadi ziarah ya? Orang lagi ziarah di kubur. Udah tuh. Wa amma sima'uhum faqad rawal Bukhari marfu'an annal mayyita idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu yasma'u qur'ani 'alil musyayyi'ina lahu idan sarafu anhu. Adapun keterangan bahwa orang yang meninggal itu mendengar, maka terdapat sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari yang marfu bahwasanya orang yang sudah meninggal apabila dimakamkan, dikuburkan, apa sih bahasanya? Dikebumikan, dan para sahabatnya mulai berpaling darinya, mulai pulang, yasma'u qur'ani 'alil musyayyi'ina lahu, dia mendengar suara sendal orang-orang yang mengiringinya.
idan sorofu anhu, apabila mereka mulai berpaling darinya, mulai meninggalkan makamnya. Udah. Makanya jangan ragu kalau kita ziarah, apalagi ke makam para wali. Mereka betul-betul menerima kita, betul-betul mendengar apa yang kita ucapkan. Yang bukan wali aja tetap dengar, apalagi para wali. Apa Hendrik? Udah, makanya daftar. Jangan ragu-ragu. Ntar suruh minta apa kek. Terus ini nih. Dikit lagi ya. Wa fis sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara biqatla badrin minal kuffari faulqu fi qalibin ay bi'rin ghairi mabniyatin thumma ba'da ayyamin min mautihim ja'a hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim ya pulan ibnu pulan ila akhirihim hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terdapat keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau memerintahkan korban perang Badar dari kelompok orang-orang kafir untuk dilemparkan di sebuah sumur. Ai bi'rin ghairi mabniyatin, artinya sumur yang tidak dibangun. Thumma ba'da ayyamin, kemudian setelah beberapa hari, min mautihim, dari kematian mereka, ja'a, Rasulullah datang lagi ke situ, ke sumur itu. Hatta waqafa alaihim, sehingga beliau berdiri di sisi sumur. Jangan ke sumur Bang Andi, di sisi sumur. Kalau ke sumur kita nitirin ntar, nyemplung. Apa Hendrik? Bang Tony mana Bang Tony? Lagi di kolam. Nah, suruh nanjak loh, udah gede-gede masih berendam aja. Di kolam sih. Hatta waqafa alaihim, sehingga beliau berdiri di sisi sumur itu. Wanadahum, dan beliau memanggil mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, dan nama bapak-bapak mereka. Ya Fulan bin Fulan ila akhirihim, sampai yang terakhir, pokoknya di absen atu-atu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian sudah mendapati bahwa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo, karena sesungguhnya aku sudah mendapati bahwa janji-janji Tuhanku itu benar. Apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar. Maka diledek. Apa Ustaz? Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Wahai Rasulullah, kenapa kamu mengajak bicara orang-orang yang sudah mati? Faqala, maka Rasulullah menjawab, walladzi ba'atani bil haqqi ma antum bi asma'a minhum. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, pendengaran mereka sama dengan apa yang kamu dengar. Ma antum bi asma'a minhum, apa yang mereka dengar sama dengan yang kamu dengar.
Ya kalau kita artiin secara bahasanya, kamu itu tidak lebih dengar dari mereka. Apa Bang Ipul? Jadi orang yang sudah meninggal, pendengarannya sama dengan orang yang masih hidup. Sama aja. Kita ngomong begini ya orang tua kita dengar semua. Wa da'wal khususiyati la buddalaha min dalilin walai yajiduhu. Dan pengakuan bahwa ini khususiat untuk Rasul harus disertai dalil. Walai yajiduhu. Dan mereka tidak akan mendapati dalil itu. Ada orang yang bilang ini kan khususiat buat Rasul. Jadi apa yang diajak ngobrol sama Rasul denger. Kalau sekarang mah buat kita udah nggak ada mayat yang denger omongan orang yang ngajak ngobrol dia. Itu harus dia cari dalilnya. Dan sampai kapanpun dia tidak akan menemukan dalilnya. Kalau itu dibilang khususiat. Karena ada kelompok-kelompok orang yang menganggap bahwa orang yang udah meninggal udah. Nggak bisa interaksi lagi sama orang yang masih hidup. Nggak dengar lagi. Bahkan ada yang bilang doa buat orang yang meninggal udah nggak sampai kan gitu. Kalaupun mereka cari dalilnya, la yajiduhu, tidak akan mendapati dalilnya. Udah, jelas tuh. Intinya lagi-lagi ya sering-sering ziarah ke makam orang tua, ke makam para guru, orang-orang soleh, para kiai, para wali khususnya. Karena mereka tahu dan mereka hidup. Apa? Bang Hendrik. Dan buat kita juga jangan beranggapan bahwa guru-guru kita itu udah mati. Jangan pakai almarhum udah. Masih hidup kok. Bahkan ketika kita ngaji begini mereka hadir. Ngeliatin siapa aja yang pada hadir ngaji. Cuma sayangnya kita nggak ngeliat, itu doang Bang Hendrik. Nah, kalau kita ngeliat penuh ini, ribet jalannya. Cakrim ngatur kopi ribet. Gitu. Udah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan semua guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.